Selamat malam, saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam perenungan Naikol GPIB saat ini. Saya, Pendeta Nitis Harsono, yang ditugaskan oleh Majelis Sinode untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur di Kota Makassar, dan sudah mengakhiri semua tanggung jawab itu, tapi sekarang tengah mempersiapkan diri untuk tugas berikutnya sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Petra DKI Jakarta. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita disapa oleh firman-Nya, mari bersama kita merendahkan hati di hadapan Allah. Doa. Ya Kristus, sumber kasih yang membawa kami untuk beroleh kehidupan yang dalam-Mu kami mempunyai masa depan. Syukur kepadamu ya Kristus, Engkau tuntun hingga kami boleh beraktivitas dan kami tiba di malam. Bahkan syukur kami kepadamu karena kami dapat berhimpun dengan Engkau yang penuh kasih. Bersabdalah ya Tuhan, yang menyegarkan iman dan harap kami, sehingga hidup kami menyatakan kasih-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan Perantara. Amin. Kekasih Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari, jadwal bacaan kitab suci untuk renungan Naikol malam ini dilandaskan dalam kitab Amsal. Amsal bab atau pasal 23 ayat 24 hingga 27. Amsal 23 mulai 24 hingga 27 yang berkata-kata, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah bacaan. Terpujilah Kristus, firman yang hidup. Saudara-saudariku, kita mengharapkan suatu kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang sukses, atau istilah banyak orang menjadi orang. Nah, itu juga yang dikatakan pada umumnya orang tua, mengharapkan ada istilah atau ungkapan, kelak semoga anaknya menjadi orang. Apa artinya ungkapan itu, semoga anaknya menjadi orang? Orang tua ketika menerima tanggung jawab tugasnya dan bersama dalam kebersamaan orang tua, suami istri, mereka berupaya, bukan hanya doa, semoga anak yang dikaruniakan kelak menjadi orang. Ada ungkapan juga bahwa anak adalah titipan, dan Allah mempercayakan mereka menjadi orang tua dari anak tersebut yang dititipkan oleh Allah. Ada yang mengatakan anak adalah aset. Ya, semua ungkapan itu tentu tidaklah keliru. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagian dari kitab Amsal yang kita baca merupakan ungkapan hikmat yang berisi pengajaran, dan ungkapan ini sebagai seni hidup. Agaknya dengan ungkapan Amsal ini mau mendorong dua sisi, baik dari sisi orang tua maupun dari sisi anak.
Ayat pertama dan ayat kedua tadi, 24 dan 25 dari sisi orang tua, tapi juga tidak langsung sisi anak. Demikian juga ayat 26-nya. Ibu bapak saudara-saudari, barangkali ini ya, makanya banyak orang-orang Yahudi yang berhasil di dunia ini. Mereka punya prestasi yang gemilang. Mereka banyak memperoleh penghargaan Nobel karena pengetahuan yang dianggap dapat didedikasikan untuk kemaslahatan. Betapa bangganya orang tua yang mempunyai anak berhasil. Orang tua ingin anaknya berhasil. Lalu bagaimana caranya supaya anaknya berhasil? Tidak sedikit dari dulu sampai sekarang orang tua yang mengharapkan anaknya berhasil, mereka akan berupaya sedemikian rupa. Tidak tanggung-tanggung. Segala yang diperlukan, dibutuhkan untuk masa depan anaknya sukses. Dan tadi menjadi orang. Sedemikian rupa dituntut anak itu, dibimbingnya, diarahkannya untuk terus giat dan senang dengan belajar. Walaupun di sisi lain tidak sedikit juga anak yang stres ya. Dan berita di media massa pernah saking stresnya anak itu bunuh diri karena tekanan untuk belajar dari orang tua. Saya kira tidak harus demikian orang tua dalam mengarahkan anak untuk belajar dan senang dengan belajar untuk menyosong. Pandai-pandai orang tua, saya kira banyak cara. Saya tidak mau mengajarkan soal itu, tapi saya mau memberikan penekanan. Ternyata dalam kehidupan dunia ini, iman Israel bukan hanya mengedepankan dan menekankan soal spiritual. Ternyata dari sisi spiritual juga, dari sisi spiritual juga mendorong dan mewarnai kehidupan untuk menuntut ilmu. Apa gunanya? Supaya dia yang menuntut ilmu itu kelak menjadi seseorang yang berguna dan membuat akhirnya orang tua bersuka cita. Diingatkan juga pada ayat 26 untuk anak, supaya mereka juga mencintai didikan, mencari pendidikan, terus menuntut ilmu. Dua sisi ini, kehidupan dalam ketekunan menuntut ilmu tidak lepas dengan ketaatan kepada Allah. Bagi orang Israel ini ditempatkan dalam bingkai keagamaan, itu berarti belajar dan mempersiapkan anak ditempatkan di dalam ketaatan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan hanya sisi orang tua, anak orang tua bangga senang anaknya berhasil. Gereja juga senang, gereja juga bangga. Gereja juga senang, gereja juga bangga kalau jemaatnya, apalagi anak-anak jemaatnya punya prestasi. Tidak sedikit gereja sudah mulai membuat semacam program beasiswa untuk anak-anaknya. Untuk putra-putri jemaat. Memang beasiswa itu barangkali tidak seberapa nilainya. Tetapi itu dikumpulkan dengan doa dari persembahan banyak orang yang dibawa dengan penuh keikhlasan dan sukacita. Sedikit nilainya. Tetapi kalau diserahkan kepada mereka yang menerimanya dengan diberitahu bahwa ini dukungan gereja untuk prestasi studi dan membekalimu untuk masa depan, semoga mereka terima beasiswa pun akan menerima dengan sukacita dan penuh rasa syukur, dan rasa syukurnya itu diungkapkan dalam ketekunan belajar. Ini semuanya Bapak Ibu untuk menghasilkan kader-kader gereja, anak-anak jemaat yang kelak akan berprestasi
lalu prestasinya itu didedikasikan untuk bangsa dan negara. Dan di sana mereka membawa harum nama Kristus, membawa harum gereja Tuhan. Sehingga apa yang mau dibuat oleh gereja, rasa bangga gereja, jangan tanggung-tanggung. Dukung orang tua untuk mendukung anaknya belajar, tapi gereja juga punya program bagaimana gereja dapat memperlengkapi, walaupun nilainya kecil. Terlebih Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak sedikit anak-anak kita yang berada di pos-pos pelayanan kesaksian. Dalam keterbatasan mereka, mereka mempunyai kerinduan untuk mempunyai pengetahuan. Dicelikkan dari kebodohan. Sehingga mereka akhirnya dapat hadir menjadi orang-orang yang mempunyai prestasi besar. Maaf gangguan, ada telepon. Ya, Ibu Bapak, kekasih Tuhan, saudara-saudariku, mari kita dukung, kita sehati untuk peduli juga kepada anak-anak putra-putri jemaat Tuhan, khususnya yang ada di pos Pelkes, ya, supaya mereka juga bisa mengecap pendidikan dan kita topang mereka, kita tabur mereka, dan mereka kelak menjadi benih yang pada akhirnya bertumbuh menyenangkan. Tuhan memberkati gerejanya. Tuhan memberkati setiap orang tua. Tuhan memberkati setiap mereka yang peduli. Dan kita tidak tahu kapan akan dituai. Tapi tetap kita tabur, menaburkan disiplinan, menaburkan anak-anak untuk tekun belajar, dilandaskan dengan doa dan harapan, dilakukan dengan penuh kasih. Roh Kudus turut bekerja. Berbahagialah gereja dan orang tua yang kelak akan bangga dan tersenyum karena anak-anaknya, putra-putri gereja, menjadi orang-orang yang berguna dan berarti bagi banyak orang, bagi semua ciptaan, dan membawa sukacita di hati Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, kami menyerahkan jalan pergumulan kehidupan dunia ini. Tuhan tolong kami berupaya untuk kembali menciptakan tatanan dunia yang menjadi baik seperti pada mulanya. Yaitu pada mula Engkau ciptakan. Kami mengharapkan juga dunia ini boleh berlangsung sebagaimana telah Engkau tetapkan dalam keadilan dan kebenaran. Tolonglah ya Allah, orang tua dan gereja dapat mempersiapkan sejak dini dalam kehidupan anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam keluarga maupun dalam gereja. Kami mampu dengan pertolongan-Mu mempersiapkan, memperlengkapi dan bekali segala yang mereka perlukan. Ya Allah, semua kami kerjakan dilandaskan dengan kasih dan doa. Berkat anak kami ya Allah, yang Kau hadirkan dalam kehidupan di tengah gereja maupun dalam keluarga. Berikan mereka kesehatan, ketekunan untuk belajar, kegembiraan dalam menuntut ilmu. Dan tolong mereka supaya mereka tetap mempunyai rasa hormat, takut akan Allah, rendah hati, dan senantiasa juga rindu memuji dan memuliakan Dikau. Kami berdoa Tuhan, pergumulan kami semua di muka bumi khususnya di Indonesia terkait dengan pandemi corona ini membuat banyak keterbatasan harus terjadi. Tolong Tuhan upaya untuk memulihkannya, terutama upaya untuk menghasilkan vaksin yang dapat membuat keadaan menjadi baik kembali. Dan kami tetap dapat dituntun terus
untuk berada dalam kehidupan adaptasi yang baru dengan menjaga kesehatan bagi diri kami. Dengan demikian kami juga membangun kesehatan bagi sesama kami dan juga kesehatan akan masa depan. Ampunilah segala dosa kami, terpujilah Kristus, penyertaan-Mu juga bagi tim Pelkes yang dengan sukacita boleh memfasilitasi ini, sehingga sabda-Mu boleh menyapa banyak orang dimanapun. Inilah doa kami, terpujilah Engkau sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan menyertai kita semuanya. Salam sehat.